Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom friend, apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kasih setia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehubungan Hari Raya Paskah sudah semakin dekat untuk tahun ini, maka saya tertarik untuk mengambil tema yang berhubungan dengan Paskah. Dan kali ini yang menjadi pokok bahasan kita adalah istilah Paskah dalam bahasa Inggris yang seringkali kita dengar, yakni Passover atau Easter. Yang manakah yang benar? Yang manakah yang alkitabiah? Kata Easter berasal dari kata Istar, di mana dulu pada kerajaan Mesopotamia ada seseorang yang bernama Nimrod, rajanya yang memerintahkan membangun menara Babel, yang menikahi istrinya Semiramis dan mempunyai anak bernama Tamus. Semiramis ini memiliki nama lain, yakni Istar atau juga Astarte. Mari kita baca Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sindear. Ketika Nimrod mati, Semiramis mengatakan kepada semua orang bahwa Tamus adalah Nimrod yang bangkit kembali atau reinkarnasi dari kematian, sehingga menyuruh rakyatnya untuk menyembah Tamus dan juga dia. Sehingga rakyatnya mulai menyembah Semiramis dan anaknya Tamus. Itulah sejarah perayaan Istar yang sekarang kita kenal Easter, yakni berasal dari nama istri Nimrod, yakni Istar. Sedangkan Passover adalah hari raya Yahudi yang artinya melewati, yakni malaikat kematian akan melewati rumah mereka dengan membuat tanda darah domba di pintu rumah mereka ketika mereka berada di Mesir. Saat itu terjadi tulah ke-10 di tanah Mesir, yakni semua anak sulung mati termasuk anak sulung binatang. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sama seperti darah domba yang menyelamatkan orang Israel di tanah Mesir, darah Kristus di atas kayu salib menyelamatkan kita dari kematian abadi di neraka, di mana darah domba di Mesir membebaskan orang Israel dari perbudakan dan kembali pulang ke tanah perjanjian. Sedangkan darah Tuhan Yesus membebaskan kita dari maut, dari dosa. Sehingga kita pulang kemana saudaraku? Jawabannya ke surga. Mari kita baca 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yakni Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi sekarang umat Kristen merayakan Paskah bukan karena orang Kristen diselamatkan dari Mesir,
karena waktu itu orang Kristen belum ada. Namun orang Kristen merayakan Paskah adalah bersuka cita karena darah Yesus menebus dan membebaskan kita dari dosa dan maut. Saudaraku, saya akan mengakhiri pertemuan kita dengan membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yakni 2 Korintus 4 ayat 2-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari ayat ini kita belajar untuk waspada dengan ilah zaman ini, agar kita tidak buta melihat cahaya Injil. Waspadalah dengan ajaran, praktek-praktek yang tidak alkitabiah dan malahan ternyata berakar dari kebiasaan zaman dahulu, yaitu penyembah berhala. Waspadalah dengan doktrin, ajaran atau praktek-praktek yang memalsukan firman Tuhan. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.